Ya, pemimpin FPI Rizik Sihab terjerat pasal penghasutan buntut dari kasus kerumunan di Petamburan. Pihak kepolisian menegaskan akan melakukan penangkapan terhadap Rizik jika tidak menyerahkan diri. Merespon penetapan tersangka Rizik, pihak FPI juga kemudian bertanya balik soal penetapan ataupun dasar dari penetapan Rizik sebagai tersangka. Bagaimana semua pihak ataupun kita melihat kasus hukum yang kembali menjerat Rizik pasca kerumunan di Petamburan ini, dan benarkah memang dasar hukum ataupun pasal ini juga masih sangat cair untuk diperdebatkan. Mari kita akan coba bahas malam hari ini bersama dengan tiga narasumber saya yang sudah bergabung dari luar studio. Ada Pak Heri Firmansyah, pengamat hukum pidana, ada Pak Bambang Rukminto, peneliti ISES bidang kepolisian, kemudian ada Pak Aziz Yanuar, Sekretaris Bantuan Hukum DPP FPI. Selamat malam Bapak-Bapak sekalian. Selamat malam, Bang. Baik. Sebelum kita akan mulai dialog, saya mau coba dengarkan kembali apa pernyataan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus terkait dengan rencana penangkapan terhadap Rizik Sihab. Kemarin sudah dijelaskan ya, Saudara MRS. Jadi saya tegaskan lagi. Panggilan saksi pertama tidak datang. Panggilan saksi kedua tidak datang. Kemarin sudah ditegaskan tidak ada lagi. Polda Metro Jaya dalam hal ini akan melakukan penangkapan terhadap MRS. Ya. Sekali lagi saya ulangi, Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan terhadap MRS. Terima kasih. Saya langsung ke Pak Aziz Yanuar. Pak Aziz, sudah ditegaskan berkali-kali oleh pihak kepolisian bahwa akan melakukan penangkapan terhadap saudara Rizik Sihab dan tidak ada lagi surat pemanggilan. Apakah sudah ada rencana kapan kemudian Pak Rizik Sihab akan mendatangi Polda Metro Jaya? Ya, sebenarnya perlu saya sampaikan dulu bahwa berdasarkan panggilan dengan sebagai saksi, panggilan kedua yang telah dilayangkan, dianya jadwalnya itu Senin yang kemarin ya. Kemudian kami tim kuasa hukum mewakili Habib Rizik kemudian mendatangi Polda Metro Jaya dengan membuat permohonan untuk penjadwalan ulang. Kemudian itu kami mengapresiasi dari pihak Polda Metro Jaya, penyidiknya khususnya terkait respon yang humanis kepada Habib Rizik Syihab. Oleh karena itu kami melalui atasan penyidik sebenarnya sudah koordinasi untuk menjadwalkan pemeriksaan yang sedianya akan dilaksanakan pada Senin 14 Desember yang akan datang. Kan tetapi ada dinamika terbaru dalam kasus ini, yakni kita sama-sama tahu bahwa kemarin ada penetapan tersangka pada Habib Rizik Syihab atas kasus yang dimaksud. Oleh karena itu tadi kami bersama tim kuasa hukum berinisiatif untuk proaktif mendatangi Polda Metro Jaya untuk menanyakan jika ada surat pemanggilan sebagai tersangka untuk memberikan keterangan yang insya Allah akan segera dipenuhi Habib Rizik atas surat tersebut. Nah, jadi tadi kami sudah ke Polda Metro Jaya, kan tetapi penjelasan dari mereka tadi pagi belum ada atau tidak ada surat tersebut. Demikian Mas sebenarnya. Ya, tidak ada surat. Apakah kemudian Rizik Sihab akan datang secara sukarela, secara mandiri? Kalau masalah itu terkait dengan dinamika penetapan tersangka kemarin, maka hal-hal tersebut masih kita akan bicarakan kepada pihak Habib Rizik, karena tadi tidak ada surat yang memang sedianya kita akan serahkan kepada Habib Rizik tadi, ataupun tadi mungkin ada lisan dari pihak penyidik mengenai waktu jadwal pemanggilan sebagai tersangka untuk memberikan keterangan di Polda Metro Jaya. Demikian, Mas. Oke, jadi Anda masih meminta ada surat
pemanggilan sebagai tersangka dari polisi, baru kemudian setelah itu Rizik Syihab mungkin bisa datang ke Polda Metro Jaya. Begitu maksud Anda, Pak Aziz? Sebenarnya bukan meminta surat juga, kita hanya mempertanyakan tadi kan kalau memang sudah ditetapkan sebagai tersangka, apakah nanti Senin kita bisa datang dengan otomatis kan nanti harus ada dasarnya kan, seperti itu, apakah perlu atau tidak. Tadi sebenarnya kita berdiskusi terkait hal tersebut, akan tetapi tadi kita tidak membawa satupun dokumen dari Polda Metro Jaya, sehingga nanti kita akan berkoordinasi dengan klien dalam hal ini Habib Rizik Syihab. Untuk kemudian kita akan menginformasikan kepada pihak penyidik secepatnya. Baik. Untuk hal yang dimaksud Ya, tadi. saya ke Pak Bambang Rukminto. Pak Bambang, perlu atau tidak surat pemanggilan lagi sebagai tersangka kalau dari polisi kemudian mengatakan tidak perlu ada lagi penangkapan karena sudah 2 kali di surat pemanggilan pemeriksaan juga tidak hadir? Saya rasa surat pemanggilan aksi kemarin sudah 2 kali disampaikannya berupaya persuasif pada sikap yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Saya rasa untuk panggilan ketiga tetap harus dilaksanakan. Ini prosedural. Kemudian pihak dari Rizik Syihab mendatangi Polda untuk meminta, saya rasa itu adalah niat baik. Polisi harus bisa menerima sebagai niat baik dari pihak Rizik Syihab. Saya rasa terlepas dari itu, Polda Metro Jaya saya melihatnya sangat serius terkait dengan Rizik Syihab ini. Ya, baik. 2 Kapolda yang kemarin dicopot pasca kerumunan itu adalah serius sekali. Makanya ini tidak main bagi FPI dan Rizik Syihab. Makanya rasa upaya-upaya persuasif sudah dilakukan. Ini kembali pada niat baik dari Rizik sendiri bahwa beliau mematuhi hukum atau tetap melakukan upaya-upaya pembangkangan hukum. Baik Pak Bambang, maaf saya potong, kami agak kurang jelas mendengar suara, tapi kami bisa tangkap sedikit. Saya tadi tangkap Anda mengatakan bahwa ini kembali ke niat baik dari Rizik Syihab dan upaya persuasif sudah dilakukan berkali-kali. Kita coba break terlebih dahulu ya Bapak-Bapak sekalian, sambil kita perbaiki koneksi dengan Anda semuanya. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Anda kembali di Newscast, saya akan ke Pak Bambang Rukminto lagi. Pak Bambang, mungkin Anda bisa kembali tadi memaparkan Pak, apa yang Anda sampaikan berkaitan dengan proses hukum dari mulai penetapan sebagai saksi, dipanggil oleh polisi, sampai ditetapkan sebagai tersangka untuk Rizik Syihab. Silakan Pak Bambang. Kasus Rizik Syihab ini kan terkait dengan kepulangan beliau dari Timur Tengah kan. Kemudian memunculkan kerumunan yang melanggar dan kekarantinaan. Dan kemudian karena ketidaktegasan dari kepolisian, 2 Kapolda dicopot. Ini menunjukkan bahwa kepolisian saat ini sudah benar-benar serius terkait dengan Rizik Syihab. Tapi saya melihatnya bukan persoalan terkait dengan kekarantinaan, karena sebelum-sebelumnya terkait dengan protokol COVID ini polisi pun sangat longgar. Tapi ini adalah pintu masuk untuk kasus-kasus berikutnya. Dan kemudian Rizik ternyata benar-benar 3 tahun di Timur Tengah ternyata tidak merubah pola-pola yang dilakukan Rizik dengan melakukan ujaran-ujaran kebencian, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak membuat nyaman masyarakat. Hanya kemudian ini menjadi pintu masuk Rizik menjadi tersangka. Pak Bambang, tadi Anda sempat menyinggung soal pembangkangan. Apa yang Anda maksud dengan pembangkangan ini, Pak Bambang? Beberapa kali kasus Rizik ini kan tidak hanya saat ini saja, tetapi di tahun kemarin beliau keluar negeri dengan motif umroh, tidak menghindari dari
ancaman-ancaman hukuman yang sudah ditetapkan oleh kepolisian. Bahwa kemudian kasusnya dianulir itu adalah persoalan lain. Tetapi ini menunjukkan bahwa Rizik beberapa kali mangkir dari upaya-upaya hukum yang melibatkannya. Kemudian pasca kedatangannya 2 kali ini juga demikian. Pemanggilan sebagai saksi pun dia mangkir. Ini menunjukkan bahwa Rizik sedang melakukan pembangkangan hukum pada kepolisian, kepada negara dalam konteks ini, karena kepolisi adalah aparat negara. Oke, Pak Aziz, silakan Anda boleh merespon apa yang disampaikan oleh Pak Bambang. Klien Anda, Rizik Sihab, sedang melakukan pembangkangan hukum terhadap negara karena tidak hadir dipanggil beberapa kali, kemudian juga sampai hari ini pun belum ada kejelasan kemudian apakah akan datang atau tidak sebetulnya. Ya, jadi gini, menurut saya Pak Bambang yang ahli tadi perlu sedikit di refresh ya terkait dengan mangkir pembangkangan tadi. Jadi perlu saya sampaikan bahwa yang pertama, kita itu proaktif dipanggil lalu hadir mewakili Habib Rizik Syihab. Artinya apapun alasannya kita sampaikan dan itu kita datangi pihak Polda Metro Jaya dalam hal ini ya kasus ini. Kemudian juga kita sampaikan alasan-alasannya, minta jadwal ulang, sangat menghormati proses hukum dan ini diatur dalam KUHP. Itu loh. Nah, jadi kalau dikatakan ini tadi menurut saya agak-agak ini ya kurang tepat lah seperti itu kalau boleh saya santun mengatakan demikian. Kemudian kita juga bukannya tadi saya sampaikan bukannya tidak memenuhi, akan tetapi ada alasan yang memang beliau sedang memulihkan kesehatannya. Gitu, kita sama-sama tahu gitu kan bahwa beliau baru saja memulihkan kesehatan di Rumah Sakit Umi Bogor. Kemudian beristirahat, membutuhkan waktu gitu loh. Meskipun tidak ada surat dari dokter ya, Pak Aziz? Aspek-aspek lainnya itu. Jadi bukan hanya melihat sisi negatifnya saja semua, harus objektif. Saran saya kan Bapak ini kan ahli, artinya melihat sesuatu itu objektif kita minta seperti itu. Artinya hal-hal yang memang saya sudah tim kuasa hukum sudah sampaikan itu perlu dilihat juga gitu loh seperti itu. Atau tidak dapat berita makanya saya kabarkan ini beritanya. Seperti itu singkatnya. Pak Bambang boleh merespon silakan Pak. Saya rasa yang disampaikan oleh Mas Aziz ini pasca insiden yang kemarin terjadi. Upaya-upaya pembangkangan ini juga muncul ketika kawan-kawan kepolisian menyampaikan surat panggilan, ada penghadangan. Yang ini tentunya sangat tidak elok dan menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum kita ketika kelompok masyarakat melakukan penghadangan. Ini jelas tidak bagus ke depan. Makanya kita sayangkan bagaimana di luar juga kemudian bukti-bukti di media berseliweran. Saya melihat bagaimana Rizik Syihab juga melakukan saya melihat sebagai provokasi bagaimana penggemarnya ini juga melakukan perlawanan pada kepolisian. Saya melihat seperti itu. Baik. Tahan dulu Pak Bambang dan juga Pak Aziz. Saya ke Pak Heri dulu. Pak Heri, ada pasal yang disangkakan terhadap Rizik Syihab dan 5 orang yang lain. Pasal 160 dan juga pasal 216 tentu soal penghasutan. Kemudian ada undang-undang kekarantinaan terhadap 5 orang yang lain. Pertanyaannya gini Pak Heri, tepatkah kemudian saudara Rizik Syihab dikenakan pasal 216 dan juga 160 ini? Ya, tentunya kalau kita menilai tepat atau tidaknya, ini akan kembali kepada proses penyidikan yang berlangsung. Kalau kita kembali kepada ketentuan KUHP, tentunya ketika orang ditetapkan menjadi tersangka, ini kan ada istilah patut diduga. Kemudian ada alat bukti yang diajukan. Berdasarkan Kitab Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang 8 tahun 1981, maka kita akan melihat kepada minimum alat bukti yang dimiliki, yaitu 2. Nah,
dalam konteks perkara ini sudah disampaikan oleh Kadif Humas Polri bahwa sudah dilakukan gelar perkara per tanggal 7 Desember 2020. Nah, ya, kemudian ada proses-proses lanjutan yang kemudian disampaikan, ada pasal yang disangkakan pada 5 orang, tapi kayaknya wabil khusus bagi Pak HRS ini hanya pasal 160 dan 216. Ya. Terhadap 5 yang lain itu terkait dengan kerumunan massa di masa pandemi. Nah, layak atau tidak penetapan tadi sudah saya sampaikan bahwa itu memang bagian dari kewenangan penyidik berdasarkan ketentuan undang-undang, berdasarkan perintah jabatan yang sah. Kemudian memang respon dari Kapolri sebelum adanya pencopotan 2 Kapolda, baik Kapolda Jawa Barat kalau saya tidak salah dan Kapolda Metro Jaya, itu kan memang sudah ada maklumat dari Kapolri terkait dengan kebijakan kepatuhan penanganan penyebaran COVID-19 oleh pemerintah. Nah, kalau dikaitkan dengan pasal 216 dan 160 tadi, memang ada irisannya. Tapi memang segalanya harus dibuktikan. Karena perdebatan-perdebatan yang muncul misalnya saja di pasal 160, apakah itu delik formil atau delik material. Nah, dalam konteks putusan MK, memang itu disampaikan sebagai delik material. Berarti diperlukan akibat. Nah, di sisi lain ketika penyidik melakukan satu penetapan tersangka tentunya melalui proses yang saya rasa tidak juga serampangan gitu ya. Jadi memang ada proses-proses yang dilewati sehingga akhirnya ditetapkan tersangka. Karena kalaupun tidak cukup bukti, maka proses yang berjalan itu bisa saja SP3. Keluarkan produk hukumnya yang bernama SP3, Surat Perintah Penghentian Penyidikan mendasarkan pada ketentuan pasal 109 ayat 2 KUHP. Baik, Pak. Nah, jadi ini yang akan kita lihat apakah unsur-unsur tadi terpenuhi atau tidak berdasarkan kajian investigasi dari pihak penyidik. Tentunya yang diharapkan adalah bagi pihak yang kemudian diminta untuk hadir tadi memberikan keterangannya dalam kerangka apa juga untuk dalam fungsi untuk melindungi kepentingan yang bersangkutan. Nah, ini jadi menurut saya sebenarnya masalah komunikasi saja. Karena kalau proses untuk melakukan penangkapan, penahanan itu kan sudah masuk kategori upaya paksa. Nah, ini nanti ada proses-proses lain yang kemudian bisa kalau tidak hati-hati dilakukan bisa kemudian bersinggungan dengan hak asasi manusia. Saya rasa begitu, Bang. Baik. Pak Heri, tapi dari pasal 160 artinya begini ya, artinya pihak kepolisian harus bisa membuktikan bahwa memang ada penghasutan begitu ya di dalam proses hukum ini, proses yang kemudian menetapkan Rizik Syihab sebagai tersangka, karena ini dikenakan pasal 160 KUHP dan juga pasal 216. Anda melihat apakah memang ini akan sulit atau memang kalau sudah ada alat buktinya memang ya bisa saja kemudian mudah untuk dibuktikan? Ya, pasal 160 dan 216 ini benang merahnya menurut saya adalah ketika seseorang itu tidak menuruti perintah jabatan dari pemerintah yang sah yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan berkewajiban untuk melakukan suatu perbuatan. Jadi tidak taat atau tidak patuh lah, ancamannya 4 bulan kalau nggak salah saya di pasal 216 KUHP. Tapi kalau ke pasal 160 tadi yang Bang Reinhardt maksudkan itu adalah terkait dengan tindak pidana penghasutan. Nah, ini bisa dilakukan secara lisan dan tulisan dan dilakukan di muka umum. Tujuannya apa? Agar terjadinya satu perbuatan pidana atau usaha untuk tidak mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan atau perintah jabatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Nah, tadi kembali kepada putusan MK misalnya disyaratkan itu sebagai delik material. Ini memang harus dikonstruksikan betul oleh teman-teman penyidik Polda Metro Jaya bagaimana kemudian pasal tadi itu setelah dikonstantir dengan tepat maka dapat diformulasikan menjadi satu aturan yang menjerat dari penetapan tersangka dari beberapa pihak tadi. Nah, jadi kita akan melihat dalam proses tadi unsur-unsurnya terpenuhi apa tidak. Kalau dia kembali ke delik material disepakati, maka dia akan melihat dari akibatnya. Apakah perbuatan tadi itu mencapai pada tujuan tadi yang saya maksudkan? Adakah kemudian ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh hasutan tadi? Kemudian adakah kemudian upaya untuk tidak mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang sah tadi atau penguasa secara umum yaitu pemerintah yang berdaulat. Jadi
hal-hal ini memang harus dibuktikan, Bang Reinhardt, karena bicara tentang pidana adalah bicara tentang kebenaran material. Oke, dan itu masuk dalam proses penyidikan yang kita malam hari kemudian melihat dari berbagai sisi saja begitu. Kita tentu melihat itu adalah menjadi ranah dari pihak kepolisian. Saya ke Pak Aziz dulu. Pak Aziz, ada keberatan yang disampaikan sejumlah tokoh-tokoh FPI, juga tim kuasa hukum terkait dengan pasal yang dikenakan. Anda bisa sampaikan apa yang menjadi titik keberatan dan mengapa ini dikatakan tidak ada dasarnya? Ya, sebelumnya saya tanggapi dulu tadi ya pernyataan Pak Bambang, karena perlu saya luruskan sedikit bahwa kita kan di sini kan tadi sampaikan bahwa sudah beberapa kali kita juga umumkan kepada media bahwa terkait penghadangan itu adalah suatu bentuk kesalahpahaman dalam mengantarkan surat. Seperti itu. Kami mewakili Habib Rizik itu sudah berkomunikasi dengan penyidik untuk selanjutnya bahkan kita ikut bola di luar usah ke Petamburan. Artinya ada dua hal yang saya mau sampaikan, bahwa terkait dengan hal-hal yang memang di Petamburan bukan berarti semua itu harus dikaitkan dengan Habib Rizik. Apa kalau misalnya di situ ada orang pencurian di Petamburan terus Habib Rizik yang salah gitu. Itu perlu Pak Bambang ini kan peneliti. Jadi maksud saya harus cover both side yang mohon maaf loh Pak, ini kita sampaikan tadi. Harus cover both side yang komprehensif seperti itu. Kemudian juga tadi kita mendatangi mewakili Habib Rizik gitu loh. Artinya kita proaktif dalam hal penegakan hukum ini gitu loh. Jadi narasi-narasi tadi itu menurut saya perlu diluruskan demikian. Apalagi di sini kan sebagai peneliti gitu kan harusnya kan cover both side itu saya perlu luruskan dengan baik. Kemudian tadi pertanyaan dari Bang Reinhardt terkait pasal yang dikenakan itu menurut saya kami ya dari tim kuasa hukum memang ada dugaan memang untuk menjerat Habib Rizik Syihab terutama untuk menahan beliau ya. Mengapa saya katakan demikian? Karena pada awalnya proses ini klarifikasi sebelumnya di mana panitia Maulid itu dipanggil kemudian diundang untuk memberikan klarifikasi itu tuduhan yang dituduhkan terkait kerumunan di Petamburan itu hanya pasal 216 Jungto pasal 93 Jungto pasal 9 Undang-Undang 6 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Okay. Artinya kemudian entah ada perkembangan apa, ubah drastis dengan penambahan satu pasal 160, kemudian juga terjadi pelaporan pada tanggal 25 November kalau saya tidak salah, kemudian ada sprindik dan SPDP tanggal 26, tanggal 27, tadi saksi yang ketua panitia tadi kembali dikirimkan surat panggilan untuk bukan klarifikasi ya, tapi sudah pemanggilan untuk BA-an itu. Artinya kita melihat di sini ada dugaan upaya untuk melakukan penahanan terhadap Habib Rizik Syihab, di mana yang menjadi target dalam hal ini kami sebagai kuasa hukum menduga memang Habib Rizik Syihab. Demikian. Jadi pasal 160 ini menurut kami sangat petik ideal ya untuk menjerat siapapun yang diduga berperangan dengan pendapat atau dari penguasa ya seperti. Oke, baik Pak Bambang, silakan direspon, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Saya juga akan tanyakan nanti ke Pak Aziz, mengapa menjadi, ini pertanyaan yang paling mendasar mungkin dari sebagian besar publik yang juga melihat sejak awal proses hukum ini, mengapa menjadi sulit sekali untuk datang ke polisi, baik saat itu masih sebagai saksi, sampai kemudian ini sudah ada pernyataan tegas dari pihak kepolisian akan menangkap. Mengapa kemudian masih belum berupaya untuk kalau tadi meminjam bahasanya Pak Bambang adalah niat baik tadi itu untuk datang ke Polda Metro Jaya. Kita bahas di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik,
Baik, Anda kembali di Newscast. Kami masih membahas buntut kerumunan yang kemudian Rizik Sihab dijerat pasal penghasutan. Sudah banyak tadi yang sudah kita diskusikan, perdebatan, perbedaan pandangan, tapi kemudian kita coba untuk menggali lagi. Saya akan ke Pak Bambang untuk merespon atau menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Aziz Yanuar dari kuasa hukum Rizik Sihab. Silakan Pak Bambang. Saya setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Yanuar tadi terkait dengan bahwa ini adalah ada problem komunikasi antara FPI dengan kepolisian. Tapi jejak digital kita juga mencatat bahwa problem komunikasi ini sudah sering terjadi dan tidak menjadi bahan introspeksi bagi Rizik Sihab maupun FPI. Ujaran kebencian, hasutan seringkali terlontarkan oleh Rizik Sihab. Dan ini sangat buruk sekali bagi demokrasi yang akan kita bangun ke depan. Tetap saya berharap dan tetap memantau bahwa kepolisian mengenakan pasal-pasal bukan karena kebencian pada Rizik, harus menjadi objektif. Tetapi ke depan cara komunikasi FPI dengan ujaran-ujaran yang memprovokasi, kemudian perilaku penghadangan kepada aparat penegak hukum, ini tentu sangat kita sayangkan dan ke depan seharusnya hal itu tidak terjadi lagi. Oke, problem komunikasi antara FPI dan polisi ini yang Anda maksud apa? Problem komunikasinya apa? Masalahnya ada di mana, Pak Bambang? Saya menggarisbawahi yang disampaikan oleh Pak Aziz tadi bahwa ada masalah komunikasi ketika upaya pemanggilan tidak tersampaikan, kemudian ada penghadangan massa dari FPI kepada kawan-kawan kepolisian. Ini yang saya menggarisbawahi itu. Tetapi sejak awal kasus persoalan Rizik Sihab bukan hanya dalam kasus yang sekarang terjadi, 3 tahun belakang juga hal itu terjadi, bahwa komunikasi yang disampaikan oleh Rizik Sihab saya rasa sangat mengganggu masyarakat umum yang mendambakan kedamaian, bahwa demokrasi tidak harus dibangun dengan ujaran-ujaran kebencian, dengan hasutan-hasutan. Saya rasa seperti itu. Baik, Pak Bambang, ini dari analisis Anda ya, dari kacamata Anda, kita lihat sejak kemarin sampai dengan hari ini pihak kepolisian baik dari Kabid Humas Polda Metro, Kapolda Metro, sampai kemudian kabar reskrim ini muncul dan kemudian menunjukkan ketegasan begitu. Apa pesan, apa sinyal yang kemudian ingin ditunjukkan dari ketegasan bahwa tidak ada lagi kemudian surat tapi langsung ditangkap dan lain sebagainya ini? Apa analisis Anda, Pak Bambang? Surat yang disampaikan 2 kali, kemudian muncul belakangan. Kemudian adanya jejak digital bahwa di Bogor Rizik juga melakukan provokasi kepada pengikutnya. Ini yang menjadi dasar bagi kepolisian untuk tegas, untuk menyuarakan bahwa ujaran-ujaran kebencian itu harus selesai saat ini untuk ke depan. Saya rasa pesannya di situ, bahwa ujaran-ujaran yang disampaikan oleh Rizik cukup sampai di sini. Tindakan-tindakan anarkis yang dilakukan oleh FPI, kemudian berbuntut dengan penyerangan, sudah selesai sampai di sini. Dan kemudian harus kita bangun iklim yang lebih kondusif, lebih damai, lebih sejuk, dengan tidak menyampaikan ujaran-ujaran yang memprovokasi. Oke, Pak Bambang, meskipun fakta ini, kejadian ini juga menjadi momentum, ada juga dorongan ataupun desakan bahwa ya kalau kemudian kasus kerumunan seperti ini, polisi juga harus bertindak adil terhadap semua siapapun yang juga melanggar dan juga berkaitan dengan kerumunan tadi itu. Saya setuju terkait dengan itu. Makanya momentum Kapolda dicopot itu adalah suatu sinyal bahwa tindakan itu harus dilakukan secara tegas ke depan. Soalan dengan Rizik Sihab ini bukan hanya soal undang-undang kekarantinaan, tetapi juga terkait dengan
ujaran kebencian yang kemudian saat ini Rizik dijerat dengan pasal penghasutan. Oke, dan menurut Anda memang ini tinggal menunggu kemudian kehadiran saja, niat baik tadi yang tadi Anda singgung di awal dari Rizik Syihab untuk kemudian datang? Kita berharap bahwa ada niat baik, ada respon yang positif, sehingga hal seperti itu yang memperkeruh suasana, memanas-manasi suasana itu kemudian menjadi lebih sejuk dan ditinggalkan. Oke, baik Pak Aziz, mengapa tidak datang saja Pak? Ya, Mas, ini nggak fair kalau misalnya saya tidak meluruskan yang tadi. Kenapa? Silakan dijawab, Karena silakan direspon ini Pak Aziz. namanya penghakiman terhadap terhadap seseorang tanpa jelas begitu. Ini namanya tadi saya bilang Pak Bambang menyatakan soal sejukan, tapi yang dikemukakan, yang disampaikan ini hampir semuanya fitnah semua. Kalau begitu, nah kesejukan yang dimakan gitu loh, ini malah justru memprovokasi. Tadi saya sudah katakan, niat baik, saya sudah sampaikan dari awal, saya datang mewakili Habib Rizik, ya. Kemudian kita sampaikan surat. Kita juga menyinggung, kita bicara soal humanisme, soal kemanusiaan, soal kesehatan. Saya menyinggung soal pemulihan kesehatan beliau, ya. Dan pihak kepolisian sudah memahami. Kemudian kita juga kirim juga yang selanjutnya untuk penjadwalan. Jadi niat baik seperti apa? Masih kurang. Tadi kita datang juga untuk mengambil kalau memang ada, mari. Beberapa kali juga kita menerima surat dari penyidik itu di luar, bahkan kita jemput seperti itu. Itu kurang niat baik apa? Makanya tadi saya bilang sebagai peneliti harusnya kan komprehensif, bukan melihat Google aja seperti itu. Itu ini ya mohon maaf, saya hanya meluruskan tadi kan seperti itu. Terus mengenai narasi ujaran kebencian yang tadi katakan itu yang mana gitu loh? Yang mana ujaran kebenciannya? Saya mau tanya sama Bapak tadi kan. Apakah Bapak tahu kita sudah melaporkan hampir 80 pelaporan? Saya punya datanya. Kalau saya bisa bertanggung jawab soal itu, saya lengkap datanya. Laporan kita tidak ada yang diproses, bahkan sudah ada yang tersangka sampai detik ini, tidak ada juga yang ditahan. Seperti itu. Artinya, kalau kita bicara ujaran kebencian, saya punya seabrek data kita tentang ujaran kebencian terhadap agama loh. Itu sensitif loh, sangat sensitif. Seperti itu. Terhadap Islam, terhadap Nabi, itu banyak gitu loh. Nah, maksud saya harapkan suara Bapak konsisten juga di situ. Demikian. Kemudian terkait yang tadi Bang Reinhardt tanyakan mengenai kenapa sih tidak datang saja? Saya sudah kemukakan tadi kan, kita sampai datang tadi Mas Bang ke Polda seperti itu kan. Kita sampaikan bahwa kita siap untuk menghadiri, tapi ini sudah ada penetapan tersangka. Apakah ada surat? Kalau ada, kita akan menyesuaikan dengan surat tersebut. Oh tidak ada, ya sudah. Kalau begitu kita akan segera mungkin dalam waktu dekat akan mendatangi untuk memenuhi pemeriksaan sebagaimana yang sudah kita jadwalkan sebelumnya. Oke. Artinya Pak Habib Rizik jadi Syihab, kalau dibilang sulit apa ya tidak seperti itu juga gitu loh. Kita taat prosedur hukum, kecuali sama sekali dipanggil tidak ada ya nggak, terus tidak ada perwakilan kuasa hukum, ya itu baru bisa dikatakan. Artinya kita harus objektif lah melihat sesuatu itu. Jangan kita melihat yang jelek semua dari satu pihak, sedangkan yang baik-baik selalu diabaikan. Mari kita, kalau kita tadi meminjam pembicaraan Pak Bambang, kalau kita ingin kesejukan, ingin kedamaian yang kita sama-sama dambakan, mari kita berpikir positif kepada setiap sesuatu yang dilakukan, dan memang itu nyata. Kecuali tidak pernah ada. Tadi kita kontes kok di Polda, jelas. Saya yakin Pak Bambang juga tahu kok. Ya, seperti itu. Baik, jadi maksud saya, mari kita melihat sesuatu yang positif gitu kan. Saya setuju dengan Pak Bambang tadi. Melihat sesuatu yang positif. Mari, ayo. Kesejukan dan kedamaian dan perdamaian. Baik. Seperti itu. Baik, Pak Aziz. Tapi kan dari pihak kepolisian sudah mengatakan jelas bahwa tidak ada lagi surat dan kemudian hanya akan melakukan penangkapan. Oke, setelah kemudian polisi mengatakan demikian, apa sikap, apa langkah hukum, apa yang akan kemudian merespon upaya-upaya yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian? Yang jelas kita akan berusaha untuk memenuhi seluruh yang dimaksud oleh pihak kepolisian terkait pemeriksaan tadi. Kemudian langkah-langkah hukum pasti kita akan perjuangkan untuk kepentingan klien, dalam hal ini Habib Rizik Syihab dan juga 5 tersangka lainnya sesuai dengan KUHP. Kita berjuang melalui jalur hukum apapun yang terjadi, meskipun kita melihat dugaan ketidakadilan. Tadi saya meneruskan tadi sedikit tentang mari kita ini sebagai pintu masuk untuk menegakkan prokes. Tapi Pak Bambang, maaf, ini kita sudah masuk keluar lagi. Kenapa kok saya bisa bicara begitu? Kerumunan di Minahasa tempo hari, saya punya buktinya seperti itu kan, yang terjadi setelah pada bulan November itu tidak ada progres kok.
tidak ada perkembangan untuk penegakan hukumnya, tidak ada pencopotan terhadap aparat kepolisian di situ, gitu Pak. Jadi marilah kita bersikap objektif dan adil, kita siap menempuh langkah hukum apapun terkait Habib Rizik Syihab. Kita sebagai kuasa hukum siap mengupayakan upaya yang maksimal sesuai dengan ketentuan undang-undang pastinya. Tapi kita mengharapkan juga para pihak, terutama media di sini dan para ahli, mari kita mencerdaskan para masyarakat dan rakyat Indonesia dengan narasi yang baik, yang sejuk, yang memperhatikan aspek positif juga. Jangan selalu dibombardir dengan negatif. Itu tidak adil. Artinya kita mengharapkan keadilan tapi bersikap tidak adil terhadap pihak lain. Itu kan juga nggak fair. Seperti itu. Marilah kita berbuat adil mulai dari kita sendiri, dari hal yang kecil dan dari yang terlihat oleh mata kita. Baik, Demikian. baik Pak Aziz, kami coba untuk merangkum dari berbagai macam sisi kemudian dan coba melihat kemudian secara jernih permasalahan ini sebetulnya. Saya akan ke Pak Heri Firmansyah. Pak Heri, dari Anda terakhir bagaimana kemudian merangkum ini semua dari mulai proses hukum, pasal yang dijerat, dan juga apa setelah ini? Ya, tentunya kita akan men-trace ulang ya kejadian sebelum terjadinya kerumunan. Sehingga akhirnya kalau itu sudah dapat dilakukan upaya pencegahan dari awal, mungkin saja tidak akan terjadi hal seperti ini. Tapi ya sudah begitu, ini sudah berlanjut, sudah proses penyidikan dilakukan. Tentunya pihak kepolisian ingin mendapatkan keterangan, gitu kan. Nah, tinggal bagaimana kemudian komunikasi antara pihak kuasa hukum dengan kliennya tadi, kemudian bisa menyampaikan terkait dengan pendapat hukum mereka. Soalannya adalah menyampaikan keberadaan atau situasi terkini yang ada. Nah, ini sebenarnya sah-sah saja dalam ranah hukum. Tapi persoalan berikutnya adalah ketika memang pemanggilan tadi kemudian sudah dilayangkan secara patut dan wajar menurut pihak kepolisian dan kemudian tidak ada tanggapan yang signifikan misalnya. Karena ini kan masing-masing punya versi, Bang Reinhardt. Teman-teman dari kuasa hukumnya punya versi sendiri dan juga teman-teman kepolisian punya versi sendiri. Nah, ini yang kemudian mungkin akan menjadi klik dia kalau ternyata klarifikasi kemudian keterangan sebagai saksi tadi sebelum menjadi tersangka itu sudah disampaikan. Nah, sehingga kita bisa melihat puzzle-puzzle dari penegakan hukum ini menjadi utuh, gitu. Nah, dalam konteks ini tentunya kita melihat dalam ketentuan sanksi pidana yang diancamkan kepada para pelanggar. Ya, para pelanggar juga masih punya hak karena ada asas presumption of innocence, asas praduga tidak bersalah. Orang itu tidak akan dikatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan hal tersebut. Jika ternyata ada keberatan dari tim kuasa hukum terhadap penetapan tersangka bagi HRS dan 5 tersangka yang lain, maka secara hukum, secara konstitusional dilindungi oleh undang-undang, punya hak untuk mengajukan upaya pra-peradilan. Ya, ada pra-peradilan ya. Penetapan tersangka sekarang sudah menjadi perluasan objek pra-peradilan, Bang Reinhardt. Nah, ini juga dalam kacamata hukum dibenarkan. Di sisi lain tentunya kita menjaga kondisivitas hukum kita, bahwa penegak hukum yaitu penyidik kepolisian memang punya kewenangan untuk menegakkan hukum berdasarkan kewenangan yang dimiliki Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan juga ketentuan dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Tapi di sisi lain kita berharap bahwa penegakan hukum tadi meminjam kata Bambang juga harusnya kalau saya menerjemahkannya menjadi due process of law, bukan karena ada unsur di luar dari penegakan hukum. Nah, kita harus memberikan keyakinan itu kepada masyarakat luas bahwa kerja-kerja kepolisian pada saat ini adalah kerja-kerja pada proses penegakan hukum, bukan di luar dari penegakan hukum itu sendiri. Sehingga lesson learned dari jalanan kasus ini adalah intinya kita sama-sama belajar agar tidak terulang lagi persoalan semacam ini, sehingga tadi ada keberatan dari tim kuasa hukum terkait dengan penetapan tersangka beliau yang dianggap mungkin prematur karena beliau belum dipanggil sebagai saksi, belum diterima keterangannya. Tapi versi polisi tadi, pihak polisi penyidik menyatakan bahwa sudah dipanggil secara patut tapi tidak hadir. Nah, ini kan menjadi suatu yang debat yang tidak akan berkesudahan kalau seandainya tidak kemudian ditemukan rangkaian merahnya, bagaimana kemudian mendatangi tadi pihak kepolisian untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, sehingga proses hukum ini menjadi benar, adil dan bermarwah tadi. Saya rasa begitu, Bang Reinhardt. Sehingga kemudian tidak bisa menjawab
mungkin dugaan bahwa ini secara sengaja dan lain sebagainya, itu kan kemudian menjadi tantangannya ya Pak Heri, agar proses ini tidak dianggap sebagai proses yang kesengajaan begitu kira-kira. Gimana Pak Heri terakhir? Ya, tentunya kalau kita kembali kepada ketentuan undang-undang, penyidik punya kewenangan bahkan melakukan upaya paksa pasal 17, pasal 21 KUHP, penangkapan, penahanan yang berdasarkan minimum 2 alat bukti. Tentunya penyidik punya kewenangan. Tapi tentunya yang kita harapkan adalah tadi polisi bertindak secara profesional. Ya. Dalam hal ini apa yang disampaikan ke publik itu menurut saya adalah satu indikasi adanya transparansi. Kemarin Pak Kabar Reskrim berkali-kali mengulang kata itu, transparansi, akuntabilitas, agar ini semua terbuka, dapat dikawal oleh publik, agar tadi iklim sejuk tadi juga muncul dalam penegakan hukumnya. Jadi tidak ada syak wasangka. Ini menurut saya menarik ketika ada pernyataan statement ke publik seperti itu. Mudah-mudahan itu yang menjadi pegangan kita. Nah, itu juga mungkin saya rasa message yang disampaikan dari pihak Polri kepada teman-teman dari yang ditetapkan menjadi tersangka untuk kemudian memenuhi panggilan agar kemudian proses yang seharusnya dijalani, saya nggak mengatakan proses hukum sudah mengatakan benar atau salah, tapi proses hukum yang seharusnya dilakukan itu tidak tersendat atau tidak gagal untuk dilaksanakan. Sehingga tadi tujuan dari proses pemeriksaan itu tercapai, agar tadi ada kepentingan hukum yang dilindungi, kepentingan pembelaan untuk menyampaikan pendapat di muka hukum tadi itu dihargai junjung tinggi. Nah, saya rasa dalam konteks tadi pihak kepolisian menyampaikan hal itu kemarin, dan tangkapannya tinggal bagaimana kemudian dikembalikan kepada teman-teman yang dalam konteks ini dikenai kewajiban tadi untuk membuktikan sebaliknya atau memberikan informasi yang benar dan patut tadi. Ya, proses ke depan yang akan membuktikan seperti apa, tapi paling tidak kami hadirkan kemudian perbincangan. Memang setiap pihak sekarang ini punya pandangan hukum masing-masing. Kita hargai semuanya, tapi kita akan kawal bersama bagaimana proses hukum ini ke depan. Pak Heri Firmansyah, terima kasih banyak. Pak Bambang Rukminto, terima kasih banyak. Pak Aziz Yanuar, terima kasih masing-masing sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini. Usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi setelah kiriman vaksin Sinovac tiba pada minggu lalu. Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang menggelar simulasi vaksinasi kepada warga pada Kamis. Kami akan segera kembali ke sana.